Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang penyelesaian PDP dengan pemisahan variabel. Kita sekarang masuk ke contoh soal 1A. Saya masih menggunakan referensi bukunya Kreyszig dan Kastruth ya. Ini soalnya seperti ini, jadi ada sebuah tali yang dibentangkan gitu dalam kondisi kencang ya. Panjang tali 80 cm, ini dalam kondisi kencang. Lalu kedua ujung kiri dan kanan itu diikat mati sehingga tidak ada gerakan horizontal maupun vertikal di ujung-ujung kiri dan kanan itu. Lalu di tengah-tengahnya tali itu ditarik ke atas sejauh 5 cm ke atas ya, 5 cm, lalu dilepaskan dengan kecepatan 0. Lalu persoalannya kita diminta untuk menyelesaikan atau mendapatkan persamaan gerakan atau persamaan defleksi UXT dari tali tersebut jika diketahui harga C kuadrat ini sama dengan 1. Nah, tentunya pertama kali kita buat gambarnya dulu atau sketsnya itu seperti ini. Jadi ini 80 L-nya itu 80 cm, ini dalam kondisi kencang, lalu di tengah sini ini ditarik ke atas sejauh 5 cm ke atas, lalu dilepaskan, terus dia berosilasi. Nah, persamaan gelombangnya seperti ini ya, persamaan 1, ini saya kira semuanya sudah hafal persamaan ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita tentukan boundary condition-nya. Di sebelah kiri U0T sama dengan 0, artinya tidak bergerak sama sekali. Dan juga hal yang sama di U80,T, yaitu di sebelah kanan, itu juga sama dengan 0, tidak ada gerakan. Kemudian ini kita lanjutkan dengan menentukan initial condition-nya. Ini yang mungkin kita perlu mengingat lagi ya. Ini kuliah kita zaman dulu gitu. Bagaimana menentukan bentuk fungsi dari defleksi awal ini atau syarat awal atau initial condition ini. Nah, karena garisnya lurus maka kita pastikan bahwa persamaannya itu linier. Nah, karena linier, maka kita misalkan bentuk persamaannya itu adalah Y sama dengan AX ditambah B, baik yang di sebelah kiri sini maupun yang di sebelah kanan sini. Ya. Untuk yang di sebelah kiri, yaitu X 0 sampai 40, maka kita hitung dengan persamaan itu, maka akhirnya kita dapatkan ini, Fx sama dengan X per 8. Sedangkan yang di sebelah kanan dengan cara yang sama, itu kita dapatkan harga Fx-nya itu adalah 80 dikurangi X dibagi 8. Nah, kemudian initial condition itu kita tulis seperti ini. Kita tulis seperti ini. Jadi UX0 atau sama dengan Fx ini adalah initial condition 3A ya. Itu ini di sebelah kiri X per 8 dan ini di sebelah kanan 80 dikurangi X dibagi 8. Nah, selanjutnya untuk syarat awal 3B yang berkaitan dengan kecepatan awal, karena tadi di soalnya diketahui bahwa Gx-nya sama dengan 0 ya. Di Gx itu adalah UT X 0 sama dengan Gx sama dengan 0. UT itu artinya du dt. Itu kecepatan awal sama dengan 0. Nah, karena kecepatan awal sama dengan 0, maka kita bisa langsung menggunakan persamaan 14 dan 16. Yaitu persamaan 14 itu untuk mencari koefisien Fourier-nya,
persamaan 16 itu adalah UXT-nya dengan kondisi kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, koefisien Fourier-nya itu bisa kita dapatkan dengan persamaan 14, yaitu ini, Bn. Bn sama dengan, ya, persamaan 14. Kita hitung dengan persamaan ini, maka lalu Fx-nya kita masukkan, ya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, sekarang persoalannya tinggal menghitung integral ini, nilai integral ini. Nah, jadinya seperti ini. Di 2/80, ini berarti kalau kita sederhanakan jadi 1/40, kalau kita pindahkan ke kiri jadi 40. Jadi 40 Bn sama dengan integral ini ditambah integral ini. Nah, supaya mudah kita potong saja. Kita hitung satu persatu integralnya. Jadi yang integral pertama yang sebelah kiri ini kita sebut dengan I1, dan yang di sebelah kanan kita sebut dengan I2. Jadi kita nanti akan menghitung satu persatu ini, ya, I1 maupun I2. I1 ini lalu integralnya dihitung. Hasil dari perhitungannya itu menghasilkan ini, ya. Nanti bisa dicek atau dihitung lagi ini, ya. Lalu untuk yang I2 kita dapatkan hasilnya ini. Hasilnya ini. Ya, nanti bisa dicek di slide berikutnya, ini ada ini hitungannya. Lalu kita kembalikan lagi ke persamaan tadi, 40 Bn sama dengan I1 ditambah I2. Kita masukkan aja jadi itu, ya. Sehingga Bn-nya nanti akan kita dapatkan ini. Ya, ini. Bn sama dengan 40 dibagi N kuadrat V kuadrat sin NV per 2. Nah, ini hitungan I1 dan I2-nya. Ya, saudara-saudara sekalian, saya minta untuk mencoba menghitung ini, ya. Nah, dari Bn ini lalu kemudian dimasukkan ke persamaan 16. Ini persamaan 16. Kita masukkan Bn-nya tadi 40 per N kuadrat V kuadrat sinus NV per 2. Gitu, ya. Kemudian dari situ kita dapatkan, ini karena 40 dibagi V kuadrat itu tidak terpengaruh oleh N, maka kita keluarkan dari sigma. Ya, ini kita keluarkan dari sigma. Sedangkan yang N itu masih tetap dalam sigma ini. Nah, jika N 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ini kita masukkan ke persamaan tadi, maka kita dapatkan persamaan UXT-nya menjadi suatu deret semacam ini. Ya, 40 dibagi V kuadrat, lalu yang di dalam kurung ini adalah yang sigmanya tadi. Ini terus saja N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ya. Kemudian akhirnya kita dapatkan penyelesaian dari persamaan diferensial parsial tadi adalah ini. UXT sama dengan 40 per V kuadrat dalam kurung, ini cukup panjang nih. Itulah contoh soal yang pertama. Terima kasih Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.